Selamat malam saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Semua sehat bukan? Puji Tuhan, semua berkat anugerahnya. Kita kembali bertemu dalam suasana ibadah kelompok kecil karena kita belum boleh ibadah bersama di kelompok besar. Kita masih dalam situasi melawan virus corona bersama seluruh masyarakat Indonesia, bahkan beberapa negara di dunia. Virus corona harus tidak kita beri tempat untuk hidup, yakni dengan jalan kita senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain, kemana-mana pakai masker, dan menjaga kebersihan tangan. Semoga situasi ini tidak akan lama lagi. Terima kasih atas ketekunan saudara dan anak-anak sekalian dalam menjaga iman di situasi wabah ini, yakni dengan setia mengadakan ibadah dalam keluarga. Kita yakin ibadah kita tidak sia-sia. Mari ibadah kelompok kecil kita malam ini kita buka dengan satu pengakuan yang tulus bahwa pertolongan kita hanya pada Allah pencipta alam semesta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih karunia-Nya kekal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 332 bait yang pertama saja, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta diberikan Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7 dan yang ke-8. Amin. Mari kita sambut panggilan ibadah malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait 1, 4 dan yang ke-5. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggil
sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Amin. Dalam kasih karunia Tuhan Maha Baik, mari membuka hati untuk bimbingan firman Allah bagi kelanjutan hidup kita. Adapun dasar pelayanan firman saat ini adalah kesaksian yang ada dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-25. Kita akan bacanya secara bergantian antara saya ayat ganjil dengan saudara sekalian ayat genap. Namun sebelum kita bacanya, mari lebih dulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, yang senantiasa berkenan untuk mengampuni kami, dimuliakanlah nama Engkau. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami ada bersukacita pada saat ini untuk ambil bagian di dalam persekutuan kami sebagai jemaat. Tuhan, di tengah situasi wabah virus corona yang sedemikian rupa saat ini menjadikan kami takut dan khawatir, Tuhan, sungguh kami memerlukan sabda firman-Mu, supaya demikian kami mendapatkan hikmat kebijaksanaan, kami mendapatkan kemampuan untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, perkenankanlah kami membuka hati dengar-dengar akan sabda-Mu dan berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-26. Mari kita baca secara bersautan. Semua sudah siap? Mari kita mulai. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Amin. Amin.
Ya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, bagaimana perasaan kita jika oleh karena ucapan atau perbuatan kita ada orang yang menegur kita? Yang terjadi pada umumnya, pertama-tama orang akan menolak, kemudian marah, kemudian mencoba berdamai dengan teguran itu, selanjutnya mulai introspeksi diri, dan terakhir tetap menolak dengan akibat sakit hati yang berlanjut dendam, atau sebaliknya menerima sebagai jalan memperbaiki diri jika memang salah, dan menerima sebagai cobaan demi pendewasaan jika memang tidak salah. Benar-benar sudah kita rasakan sendiri bahwa pergaulan dalam sebuah persekutuan, baik itu keluarga, gereja, ataupun masyarakat, bahkan bersekutu dengan tulisan-tulisan dalam buku atau media sosial, itu mengandung asah, asik, dan asuh yang menjadikan orang semakin tajam dalam berpikir, bijaksana dalam berbuat, dan berhikmat dalam pendapat. Itulah sebabnya dalam kitab Roma pasal yang ke-5, Roma pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-3 dan yang ke-4, ini tertulis yang demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tamuji, dan tamuji menimbulkan pengharapan. Diasah, diasih, dan diasuh itu mengartikan banyak ditegur, sehingga berarti pula tersakiti yang bisa menjadi berkat atau laknat. Para kasih Tuhan Yesus, wujud ibadah Ibraninya abodah yang artinya kerja bersama adalah pergaulan dalam sebuah persekutuan, yakni persekutuan dengan Allah yang kita kasihi dengan segenap hati, dan persekutuan dengan sesama yang kita kasihi seperti diri kita sendiri. Pergaulan yang sedemikian menimbulkan asah, asih, dan asuh yang menyaring orang untuk mendapatkan berkat atau laknat, sama seperti pergaulan pada umumnya menghasilkan teguran-teguran yang menyakitkan. Oleh sebab itu tidak salah jika Tuhan menghendaki kita, umat yang dikasihnya, berlatih ibadah dengan tekun, seperti tadi dinyatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8a yang menjadi panggilan ibadah kita. Dan bahkan semakin tekun melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, tadi dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibadah perlu dilatih, bahkan diusahakan semakin baik dari hari ke hari, seperti orang atau anak mencari ilmu, semakin naik kelas dari hari ke hari. Pada hari Tuhan, penyaringan atau penampian atas umat yang layak masuk lumbung Allah dan yang harus dibuang dalam api itu terjadi. Lukas 3 ayat 17 sampai dengan 20. Sebab itu hari Tuhan ditandai dengan langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Nabi Yesaya juga pernah mendapat wahyu tentang langit baru dan bumi baru. Yesaya 65 ayat 17. Oleh sebab itu, ia juga diutus mengingatkan umat supaya menyebut hari Sabat atau hari ibadah itu sebagai hari kenikmatan. Ya, bisa kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-58, Yesaya 58 ayatnya yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,
maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang ini artinya umat semakin sungguh-sungguh beribadah. Jadi kenapa ibadah sebagai kunci menghadapi hari Tuhan? Beribadah itu melatih orang memiliki pengendalian diri untuk tidak egois atau merasa paling benar atau paling baik. Sebab ibadah melatih orang menjadi rendah hati, saling menghormati dan menghargai dalam menjalankan kebenaran Tuhan. Ibadah juga menjadikan orang siap ditegur dan menegur, yang artinya senantiasa membuka hati untuk diperbaiki dan memperbaiki seturut yang Allah kehendaki, bukan maunya yang menyenangkan diri saja. Orang beribadah itu ada untuk diberkati dan menjadi berkat, layaknya topo Brahmi, puncak ilmu Jawa, di mana ia menjadi manusia yang sabar, tekun, dan berpikir jauh ke depan, bukan berpikir saat ini atau yang penting perut terisi, sehingga tidak takut menderita dalam penampian atau teguran. Istilah ilmu Jawa nemokake gawe kangkung utawa susuwe angin. Selain itu, ibadah juga menjadikan orang paham betul sangkan lantaran dumadi atau asal usul kehidupan, sehingga tumbuh kerendahan hatian serta kepedulian. Orang yang tekun berlatih ibadah menjadi orang yang ora rumangsa pinter, nanging tansah pinter rumangsa, di mana hal itu akan nampak dalam perbuatannya yang suka berbagi sebagai bekal menghadap tahta pengadilan akhir zaman nanti, seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 38 sampai dengan 41. Akhirnya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, kekristenan mengajak kita untuk menikmati manfaat dan kekuatan ibadah sehingga kita selamat dalam hidup ini dan hidup yang akan datang. Ibadah yang terlatih akan menjadikan kita rendah hati, dan itu menyelamatkan kehidupan serta menyenangkan hati Tuhan, Sang Hakim akhir zaman. Amin. Kita hendakkan kehendak Tuhan yang baru saja kita terima dengan menyanyikan Kidung Jemaat 433 ayat 1, 2, dan yang ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia, pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalaku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita lanjutkan dengan merangkai doa serta syafaat kita. Para kasih disilakan menyampaikan doa pribadinya terlebih dahulu.
Kita lanjutkan dengan syafaat untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang lanjut usia, anak-anak jemaat dalam menata masa depan, untuk mereka yang dirantau atau jauh dari keluarganya, untuk pemerintah, dan penutup ibadah nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa Surgawi, demikian tadi rangkaian daripada doa pribadi kami di hadapan-Mu. Kami yakin semuanya tidak akan kembali sia-sia. Engkau mendengarkannya, memperhatikannya, dan Tuhan Engkau setia untuk mengabulkannya dari kami, terlebih khusus yang seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Selanjutnya perkenankan kami mengingatkan saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit, siapapun mereka di rumah ataupun di rumah sakit, mari Tuhan di dalam kasih-Mu berikanlah mereka jalan kesembuhan. Demikian Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang lanjut usia, para orang tua kami ya Tuhan, meskipun mereka sudah sangat usia, tubuhnya mungkin sudah renta, ya biarlah Tuhan mereka tidak sampai jatuh dalam dosa. Biarlah mereka Tuhan berikan senantiasa kekuatan iman. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan juga jauhkan sakit penyakit daripada mereka, seperti Tuhan juga senantiasa menjauhkan sakit penyakit daripada kami. Perkenanan kami juga berdoa untuk anak-anak kami, anak-anak jemaat yang adalah anak-anak-Mu dalam menata masa depan mereka, mulai yang dari masih sekolah sampai dengan yang sudah mulai belajar berkarya, dan bahkan yang sudah bekerja Tuhan ataupun membuka usaha. Berkatilah anak-anak kami, jadikanlah mereka anak-anak yang pandai, anak-anak yang tekun, anak-anak yang bertanggung jawab, dan sehingga jalan hidup mereka senantiasa menemukan sukacita dan kesuksesannya. Tuhan membimbing mereka, Tuhan mengarahkan mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, dan bahkan sampai dengan berkelimpahan. Jadi Tuhan juga melimpahkan berkat kepada sekalian daripada kami sebagai orang tua mereka. Demikian ya Tuhan, kiranya untuk mereka yang saat ini ada di rantauan, yang jauh dari keluarga, baik yang ada di luar kota ataupun yang di luar pulau, atau yang ada bahkan di luar negeri, mari Tuhan juga mereka Tuhan berkati. Jauhkanlah mereka daripada segala godaan dan cobaan Tuhan. Berkatilah segala usaha pekerjaan mereka, sehingga sungguh tujuan mereka merantau, yakni mencukupi akan kebutuhan keluarganya, Tuhan tercapai. Oleh karena Engkau membimbingnya, Engkau memberkatinya. Juga teringat akan saudara-saudari kami yang berjauhan keluarga, dan mereka sedang ada dalam pergumulan berat saat ini. Mereka mungkin sudah lama tidak sambung rasa, baik melalui telepon ataupun hal yang lainnya, komunikasi yang lainnya. Tuhan perkenankan kami berdoa untuk mereka dalam kasih-Mu. Sadarkanlah mereka, berikanlah jalan komunikasi kepada mereka, pulihkanlah hubungan baik di antara mereka, jauhkan perceraian dari antara mereka ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, tutup bungkus keluarga-keluarga di antara kami yang adalah milik-Mu dengan kasih-Mu semata, dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Demikian Tuhan, dalam situasi seperti ini, pemerintahan kami sungguh sangat berat dalam pergumulan mereka untuk menata keadaan di mana wabah virus corona sedemikian rupa. Tuhan berikanlah kekuatan pada pemerintahan kami, hikmat kebijaksanaan, kemampuan pada pemerintahan kami ya Tuhan, untuk mengelola negeri ini, mengajak semua daripada kami ya Tuhan, untuk menyingkirkan virus corona dan sungguh melewati wabah ini. Demikian ya Tuhan,
segala kekurangan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mencukupkan kepada kami. Dan demikian kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan atas persembahan kami, sehingga sungguh persembahan ini boleh layak untuk aktivitas kegiatan bergereja kami, dalam kami memuliakan nama Tuhan dan melebarkan kerajaan Tuhan di bumi seperti yang di surga. Nanti kami juga akan segera pulang ke rumah kami masing-masing, mengistirahatkan tubuh kami di malam hari ini. Ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati dan menyertai kami, menjauhkan kami daripada segala mara bahaya. Demikian rangkaian doa serta syafaat kami yang tentu masih jauh daripada sempurna. Perkenankan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami, pemberian Tuhan Yesus pada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan yang ketiga, Yesus menginginkan daku, sebagai nyanyian penutup ibadah kita malam hari ini. Sudah siap? Mari kita nyanyikan. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar mendiru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Akhirnya saudaraku sekalian, mari kita terima berkat Allah yang demikian. Lanjutkanlah langkah hidupmu dengan lebih baik. Kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus tercurah menyertai kita. Haleluya. Amin. Warta dari gereja, besok Minggu ibadah tetap di kelompok kecil dengan memakai Kidung Jemaat. Persembahan amplop Paskah bisa mulai dikumpulkan.
kita tetap akan merayakan Paskah setelah tidak ada wabah corona. Pembangunan gedung ibadah anak juga tetap akan dilaksanakan. Mohon bantuan mengedarkan proposal. Warta dari desa, mohon kerjasama seluruh anggota masyarakat untuk berkenan melaporkan jika ada keluarga atau tetangganya yang datang dari luar daerah Besuki karena harus diisolasi di gedung SDN Besuki 2. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Selamat malam.